Berbahagia di dunia. Itu saya, itu kamu, itu kita semua. Kelihatannya tadi kita mendengar kesaksian tentang dua FGB men yang sayang dengan istri ya. Itu kayaknya mungkin keharusan buat kita semua FGB men. Hari ini saya tidak akan memberi kesaksian mengenai istri saya atau apa cinta saya kepadanya, tapi saya akan memberi kesaksian tentang anak saya sedikit ya. Ya, thank you untuk kesempatan diberikan kepada saya untuk hari ini untuk sharing. Kalau bisa mohon itu screen-nya nggak bisa dikecilin ya Pak ya, tolong Pak. Ya, happy wife, happy life, betul Pak Vincent. Oke, judul dari sharing saya itu memang global outreach. Ya, tapi itu global outreach itu bukan kita yang mulai ya. Sebenarnya yang mulai global outreach itu adalah Tomang Chapter. Saya yakin di sini banyak tokoh-tokoh global outreach yang mempunyai visi yang sangat baik untuk apa masa depan dari Full Gospel Indonesia. Tapi saya ingin memulai ini dengan sebuah kesaksian. Kesaksian ini adalah mengenai anak saya bernama Clinton. Waktu itu Clinton hanya berumur 17 tahun. Dia meminta izin kepada saya untuk mengambil gap year. Nah teman-teman kalau yang nggak tahu apa gap year itu adalah di mana setelah selesai kelas 12 tidak langsung masuk ke uni, tapi dia minta 1 tahun. Jadi dia minta 1 tahun untuk melakukan sesuatu. Apa yang dia ingin lakukan adalah untuk pergi training di YWAM. Waduh, waktu dia berkata seperti itu kita merasa drop juga ya. Tapi kita percaya bahwa itu adalah panggilan Tuhan untuk dia. Pasturnya kebetulan juga orang dari YWAM. Nah, Clinton dengan keberanian dia pergi ikut DTS. Pak Ardian tahu sekali itu Disciple Training School di YWAM. Sebelum pergi seperti biasa pendetanya itu memanggil dia ke mimbar dan kita semua satu gereja mendoakannya. Namun setelah keluar dari ruangan gereja, saya dan istri itu bukan dikasih encouragement ya. Ternyata kita itu ditegur sangat keras oleh teman-teman gereja. Mereka bilang, kamu itu orang tua kayak apa gitu. Anakmu baru umur 17, mau jadi apa? Apa mau jadi missionary? Missionary miskin loh dia bilang. Ya lu yuk orang tua yang benar-benar nggak bertanggung jawab. Anak mau dibentuk seperti apa? Dalam hati saya bilang, loh ini kan yang membiayakan bukan gereja, ini membiayakannya kan bapaknya. Apa peduli gitu ya, tapi terus terang saya sangat kecewa, saya sedih, istri saya malah mau meninggalkan gereja. Karena betul-betul kita kecewa ya. Nah di saat itulah ada satu teman yang mengundang saya, dia bilang, bro ayo kita ke pertemuan doa. Ke pertemuan, terima kasih Pak, ke pertemuan doa para pengusaha. Setiap Kamis, kami akhirnya berdoa untuk anak saya Clinton itu. Tanpa saya sadari bahwa para pengusaha yang berkumpul berdoa itu adalah FGB Men. Jadi itu asal mulanya, 15 tahun yang lalu, saya gabung dengan FGB itu karena ada orang-orang yang bersedia untuk mendoakan anak saya tiap minggu. Nah setelah selesai DTS, ternyata Clinton itu dikirimnya kemana? Ke India. Waduh, makin sedih lagi, istri saya makin drop lagi ya ke daerah-daerah terpencil dan dikirimnya tuh seperti yang di Bible 2 by 2, 2 orang dikirim kemana gitu. Waduh, saya sangat khawatir. Ada satu saat dia itu menghilang berminggu-minggu tanpa ada kabar. Kita cari sampai kita cari ke YWAM office ya, ada yang bilang ada yang kenal dengan siapa, Lauren siapa? Iya, dibilang biar dia cari, nggak ketemu, anakku hilang. Mamanya terus terang pada saat itu mungkin sudah depresi ya. Nah, waktu akhirnya kita ketemu dia dan waktu dia kembali ke Sydney, dia diundang oleh FGB chapter untuk yang mendoakan dia untuk memberi kesaksian. Saat itu saya baru pertama kali mendengar kesaksian bahwa dia itu sempat mati. Sudah dibungkus, cuman kepalanya aja dibungkus sama kain, cuman kepalanya aja dibuka karena dia masih bernafas, tapi sudah koma atau pingsan atau gimana saya juga nggak ngerti, sudah lebih dari seminggu. Jadi waktu dia pulang itu
Dia memberikan kesaksian itu, kita semua FGB men di sana nangis. Dan dia menyatakan ayat ini adalah ayat dia, bahwa barang siapa menyintai namanya akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Teman-teman, saya ingat, saya nangis. Saya nangis, saya pulang ke rumah saya nangis, saya nggak berani cerita sama istri saya. Bayangkan istri saya baca ini, dia makin drop lagi. Dan apa yang saya lakukan? Saya menyalahkan pastor. Saya pikir itu pastor YWAM itu yang membentuk anak saya itu seperti radikal seperti itu. Anakku dimuridkan supaya menjadi serupa seperti apa? Seperti pastornya yang radikal itu, karena itu ajaran dia. Dia tidak dibentuk untuk melayani sebagai marketplace, garam terang di marketplace. Dan saya bersumpah dan waktu itu berdoa, Tuhan, putuskan saya, jangan putuskan anak saya. Anak saya baru umur 17. Namun anak saya umur 17, tiap kali dia masuk ke uni, tiap kali ada holiday, apa yang dia lakukan? Papa punya poin, Papa tolong kirim dia balik lagi ke India. Kadang-kadang 2 minggu, kadang-kadang 2 bulan. Akhirnya, waduh, saya kasih dia, karena itu dia punya passion. Tapi memang akhirnya Tuhan juga menjawab janji saya. Tuhan yang akhirnya mengirim saya ke misi di China dan di India. Tapi saya belajar ada something is very wrong. Hanya 1 orang dari orang percaya, ini saya baca statistik ya. Hanya 1% dari semua orang percaya itu ada dalam peran pelayanan gereja. Sedangkan 99% itu ada di marketplace. Izin saya mau memberi analogi katak dan kadal. Ini kalau ada pendeta di sini mohon maaf, ini tidak ada maksud buruk. Ini hanya menceritakan bahwa analogi seperti itu mungkin terjadi hanya di luar negeri, di Indonesia enggak. Supaya jelas ya, ini pernahkah Anda menyadari perbedaan antara katak dan kadal cara mereka mencari makanan? Katak hanya duduk dan menunggu makanan datang kepadanya. Ketika ada serangga lewat, dia cukup menjulurkan lidahnya dan menangkapnya. Tapi kalau kadal duduk seperti katak, dia akan kelaparan. Jadi kadal harus keluar dan berburu makannya sendiri. Nah dalam cerita ini, katak itu mewakili pekerja Kristen profesional. Sekali lagi ini bukan di Indonesia ya. Dia pergi ke seminari, theological school, mendapatkan gelar dan mulai bekerja di suatu pelayanan. Tidak lama kemudian kesempatan pelayanan datang dari mana-mana dan dia sibuk. Semua datang pelayanan. Tapi orang kadal itu seperti kita orang awam, pelayanan itu tidak akan ada mencari kita, nggak akan. Kita harus aktif bergerak di lingkungan, di marketplace, kita harus cari siapa ya orang-orang yang bisa kita pengaruhi, siapa yang bisa mendengar saya, siapa yang bisa kita layani. Dan setelah orang-orang percaya kepada kita, baru kita diberi kesempatan untuk bicara. Orang awam melihat bahwa pekerjaan Kristen profesional dan berpikir, aduh nggak bisa aku kayak pendeta itu, saya tidak bisa, saya tidak punya kebisaan seperti itu. Jadi dia berpikir bahwa pelayanan yang benar itu harus dilakukan seperti apa yang katak kerjakan. Belajar untuk berkhotbah atau belajar untuk menjadi seperti katak. Kadal perlu sadar bahwa Tuhan dapat menggunakan siapa saja dan dia juga sebagai mana adanya. Kalau dia menyadari bahwa penginjilan adalah proses bukan acara dan bukan mimbar, tetapi dari tindakan yang kecil yang penuh kasih, penginjilan itu sangat natural. Itu yang Pak Vincent tadi bicarakan. Kasih. Pada teman-teman, pada saat teman kita itu menerima Yesus, mendengar kesaksian itu, kita senangnya luar biasa. Hari ini banyak sekali kadal yang merasa mereka harus menjadi seperti katak untuk memiliki pelayanan. Ini adalah kesalahpahaman yang membuat orang merasa tidak memadai dan terpinggirkan. Di marketplace teman-teman, 1% hanya professional minister, 99 laymen in the marketplace. Memang pendeta, penginjil, misionaris itu luar biasa. Yang telah bekerja tanpa lelah
tapi itu hanya 1%. Yang 99%-nya lagi banyak kan tidak terlibat dalam amanat agung. Malah banyak mereka merasa tidak mampu melakukannya. 99%-nya adalah pasukan besar orang awam yang kurang dihargai dan kurang dilengkapi. Serta belum terpakai dalam pertempuran untuk memenangkan jiwa-jiwa. Sebetulnya ya teman-teman, marketplace adalah ladang misi paling strategis di dunia. Seperti kita FGB, kita harus mengubah fokus dan membekali orang Kristen di tempat kerja untuk memenuhi peran mereka dalam amanah agung, supaya mereka menyadari bahwa mereka memiliki bisnis yang terbesar. Apa itu? The greatest business on earth. Itu bukan bisnis yang kita kerjakan tiap hari, itu bisnis mencari manusia. Bayangkan teman-teman, 99% itu harus memahami bahwa misi mereka dimulai dengan tindakan yang sebenarnya sangat sederhana. Minum kopi aja dengan teman kerja. Berikan kata-kata dorongan atau memberikan bantuan uluran tangan. Langkah-langkah kecil ini membangun jembatan, membuka pintu dan pelan-pelan membawa orang lebih dekat kepada Tuhan. Bagaimana kita memperdayakan kadal? Ini sebenarnya cukup simple. Kita harus meneguhkan, kita harus mendorong, kita memberkati dan memberi inspirasi. Tapi ada satu hal yang paling penting yang banyak sekali, mohon maaf, gereja tidak melakukan. Melepaskan mereka, makasih Pak, melepaskan mereka balik ke marketplace, ladang misi yang paling strategis di dunia. Bantu, kita harus bantu bahwa mereka itu memahami bahwa mereka tidak perlu seperti menjadi katak. Mereka sudah ditempatkan dengan sempurna seperti kadal untuk mempengaruhi dunia mereka bagi Kristus. Teman-teman, bagaimana kita melepaskan 99% itu untuk pelayanan? Kita tahu, satu hari saya bertanya kepada seorang pendeta, Bapak, bolehkah Bapak bekerja sama di Australia? Bolehkah Bapak bekerja sama dengan kita di FGB dan mengirim jemaatnya untuk bergabung dengan Full Gospel? Jawabannya apa? Maaf Pak, kita sendiri kekurangan orang. Bukankah kita tahu bahwa Efesus 4 ayat 12 berbicara tentang bagaimana pelayanan 1% itu adalah untuk melengkapi yang 99% supaya mereka bisa melayani di marketplace dan membangun tubuh Kristus. Teman-teman, rahasia untuk pemenuhan amanat agung adalah untuk melepaskan itu 99% untuk pelayanan di seluruh dunia. Kita punya tantangan besar, 2050. Kita harus merespon ini bahwa pada 2050 menurut perhitungan dari banyak orang-orang yang statistik itu, bahwa kepercayaan seberang akan lebih daripada Kristen. Kita harus respon teman-teman, kita harus respon pada masalah ini. Nah, saya mau balik dengan menceritakan tentang apa yang terjadi di ANZ. Di ANZ itu kita menerima faith legacy ya, ada warisan iman yang sangat baik yang berakarnya datang dari Tomang Chapter. Saya percaya kalau nggak salah tahun 1990, Tomang Chapter merasa dipanggil untuk melayani teman-teman kita orang Indonesia di Australia. Ya, saya akan sebut beberapa nama, mungkin nggak komplit, Pak Handoyo, Pak Ardian, Pak Heri Adewan, Pak Epi, Kartadinata, Pak Rudi, Sirapanji, dan Henry Sutandi, dan saya yakin banyak lagi. Dan kemudian generasi selanjutnya banyak penuai-penuai, Pak Dali, Pak Vincent, Pak Freddy, dan Pak Budiman Ranti, dan banyak teman-teman di sini yang sudah datang untuk membantu. Dan juga Pak Gunawan Satya Dharma yang memegang peran sangat penting. Visi kita itu mesti diteruskan, yaitu untuk global outreach, menjangkau dunia, meluncurkan inisiatif ini ya di bawah kita mendapat tugas yang baru. Saya diberikan tugas yang baru di bawah pimpinan Pak Dali untuk meluncurkan inisiatif global outreach. Visi kita adalah menjangkau dunia. FGB MFI, I-nya itu internasional, itu bukan lokal. Dan kita harus mengerti bahwa ada panggilan, dan saat ini saya percaya Indonesia ada panggilan untuk mengambil langkah jauh lebih maju. Kita dipanggil untuk menjadi global dan kita harus menerima tantangan ini. Teman-teman, kita harus level up, kita dipanggil untuk mewujudkan visi ini. Seperti Paulus menantang kepada Timotius, kita juga dipanggil untuk menyalakan kembali api karunia Allah
2 Timotius 1 ayat 6. Dan kita tidak melakukannya dengan rasa takut, tetapi dengan kuasa, kasih, dan pengendalian diri. Balik lagi ke Pak Vincent. Kuasa dan kasih dan pengendalian diri. Teman-teman, kita tahu demosakrian visi itu datang dari Tuhan. Dan dia berkata di buku yang terakhir, ini buku Come and Let Us Exalt Him. Dia bilang, tell the man to exalt Jesus. Katakan kepada para pria untuk meninggikan Yesus. Start the airlift to the city. Mulailah airlift ke kota-kota. Jika mereka meninggikan aku, akan mencurahkan Rohku seperti tidak pernah terjadi sebelumnya. Global Outreach Job Desk itu sebenarnya ada di Amanat Agung. Ya, pergi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Buku yang satu lagi yang betul-betul memberi saya inspirasi adalah buku Pedoman Airlift. Ini buku yang dilahirkan oleh dapat diterjemahkan di Indonesia. Saya tanya ke seluruh dunia, nggak ada yang punya buku ini. Satu orang di Amerika bilang dia punya. Old copy, udah butut sekali bukunya, tapi dia punya. Tapi saya puji Tuhan ya, di tahun 2000 buku ini diterjemahkan. Ini zamannya Pak Mantiri mungkin, dan Yohanes Nayawan. Dalam visi yang diberikan di buku itu diceritakan bahwa visi Demos itu adalah visi untuk semua bangsa. Tujuan FGB MFI itu jelas, membuat setiap orang dari setiap bangsa menaati perintah Kristus dan pergi. 60 tahun yang lalu Amerika bisa ngirim serentak 450 orang ke London. Kita bisa kirim berapa banyak? Dalam buku Pedoman Airlift, kita banyak kesaksian bagaimana FGB MFI bisa masuk ke 137 negara. Yang paling menarik adalah pengalaman dari Dr. Stephen Lytle. Thank you Pak Vincent yang mengingatkan. Bahwa jumlah chapter pada waktu tahun 1976 hanya 12. Dan menjadi lebih dari 250 pada tahun 1981. Caranya sangat simpel. Beliau membagikan visi demosakrian. Urapannya ada di visi. Visi itu menginspirasikan gerakan yang mengubah landscape rohani di Eropa. Fokus dari Global Outreach ini fokus dalam jangka pendek adalah kita mencari diaspora. Diaspora Indonesia di luar negeri seperti apa yang Tomang chapter kerjakan ke ANZ. Mendukung dan menghubungkan orang Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk membangun pertumbuhan rohani dan persekutuan. Kita juga akan fokus buat diaspora asing yang tinggal di Indonesia, berinteraksi dengan komunitas diaspora dari luar negeri yang ada di Indonesia untuk membangun jembatan lintas budaya dan memperkuatkan ikatan iman. Teman-teman, mungkin ada yang tanya, apalagi yang pinter-pinter ini semua, mengapa kita cari diaspora? Apakah itu ada di Alkitab? Betul. Kalau kita baca ya, Allah itu memanggil Abraham menjadi orang asing di tanah perjanjian, memberkatinya untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Saya ada mempersiapkan ini, tapi mungkin bisa sejam untuk analisa satu demi satu tokoh di kitab suci. Musa, identitas Musa terus berubah menjadikan pemimpin yang unik bagi bangsanya. Yesus sendiri adalah orang luar yang tertinggi datang dari atas untuk mengubah dunia. Paulus yang latar belakangnya sangat unik. Paulus memungkinkan membawa Injil kepada bangsa-bangsa yang lain. Tuhan sering memilih orang diaspora untuk membawa perubahan. Komunitas diaspora sudah menjadi orang luar. Mereka seringkali memiliki perspektif unik yang memungkinkan mereka untuk menjangkau orang-orang dengan cara yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dalam posisi mereka sebagai diaspora orang luar, mereka dipanggil untuk menjadi alat perubahan. Teman-teman, ini apakah rencana Global Outreach? Global Outreach rencananya itu adalah satu perkataan, it's you, itu Anda. Setiap dari Anda, keluarga Anda, teman-teman Anda, setiap orang yang merupakan bagian dari gerakan ini. Hari ini saya ingin merekrut semua Anda semua untuk bergabung dalam misi ini. Global Outreach itu adalah you. Kita tidak bisa menunggu generasi berikutnya.
Kita harus mulai dari sekarang. Setiap dari kita bisa menjadi bagian dari memenuhi misi untuk menjadikan semua bangsa murid. Ini bukan hanya tentang satu departemen, ini adalah gerakan kita semua, gerakan yang melibatkan setiap orang. Teman-teman, ada panggilan dari berbagai negara untuk Indonesia. Pak John Thompson bulan yang lalu dipimpin oleh Roh Kudus. Beliau pergi ke Eropa, dituntun, dan akhirnya sampai kita, saya dan Pak John diundang ke Eropa Leader Meeting. Kami berdua mendengar jeritan Eropa. Mereka memanggil Indonesia untuk membawa api balik ke Eropa yang sedang gelap dan membutuhkan terang. Berapa hari yang lalu WA datang dari Brussels, minta kita datang. Dari Bulgaria, saya nggak tahu Bulgaria di mana, minta kita datang. Belanda minta kita datang. Leader di Ghana minta kita kerjasama dengan Global Outreach, malah minta kita menjadi sister chapter. Nepal minta kita datang, bawa mereka ke FGBMFI. Dan kemarin teman-teman, waktu NLG saya ketemu dengan brother Daniel Jau, dan dia berkata, aduh, dia bilang, sayang bro, saya tidak bisa bahasa Inggris. Saya bilang, bro, English is not required. Yang kita jangkau adalah diaspora Indonesia. Pada saat itu juga api daripada Daniel Jau itu menyala. Wah, orang menjadi sangat sukacita. Beliau akan ke luar negeri, dan saya yakin teman-teman di sini sering ke luar negeri. Holiday-nya itu tolong beri satu tujuan. Karena ada misi dari holiday itu. Brother Daniel Jau, kita tahu, dia bisa membangun ratusan chapter. Itu di tempat yang kecil di Jakarta, satu daerah wilayah. Bayangkan kalau Daniel Jau dikirim secara global, dia akan bisa bangun ribuan chapter. Puji Tuhan. Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Terima kasih. Ini waktunya Pak Agus kita pergi untuk global. Tahun ini kita dengar bahwa ini adalah tahun level up. Tapi mari kita ingat teman-teman, bahwa dalam kerajaan Allah, up is down. Ketika kita merendahkan diri, melayani dan memperhatikan mereka yang kurang beruntung, disitulah kita menemukan kekuatan, kemuliaan, dan kehadiran Tuhan. Mari kita sama-sama keluar dari hari ini dengan hati yang mau melayani. Karena di sanalah dampak kekal dimulai. Saya harap kita semua ingat Sermon on the Mount, khotbah di bukit, up is down. Kita harus bersatu dalam pelayanan ini teman-teman, kita harus together. Apa together itu Tuhan? Kita together itu kita mesti pray together. Ya, di kitab Keluaran 17 ayat 11-13, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka pendatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek. Kita perlu pray together. Saya sangat salut dengan Domani. Saya sangat salut dengan DKI yang terus berdoa. Grow together, kita mesti tumbuh sama-sama. Bagaimana kita tumbuh sama-sama? Contohnya Pak Agus Manta, Domani, kita tumbuh sama-sama. Ada perkataan, if every member of a team doesn't grow together, kita will grow apart. Kita akan terpecah belah, kita akan berpisah. Thank you buat Domani. Ada acara hari Senin malam juga, Blue, dengan Pak Vincent, bincang-bincang level up. Ayo teman-teman, kalau memang bisa hadir dan kita grow together. Dan kita harus melayani bersama, serve together. 1 Korintius 12 mengatakan, tidak ada bagian tubuh yang bisa berkata, aku tidak membutuhkanmu. Semua bagian tubuh saling membutuhkan untuk berfungsi sesuai tujuan Tuhan. Begitu juga dengan hidup dan pelayanan kita. Semuanya menjadi tidak efektif jika kita tidak melayani bersama-sama. Mari teman-teman, kita melayani bersama. Dan yang terakhir adalah you and Holy Spirit together. Dan dengan itu Yohanes 20:22. Dan dengan itu ia mengembusi mereka dan berkata,
terimalah Roh Kudus. Kisah Para Rasul ayat 1:8. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Yohanes 14 ayat 16, 17 dan 20. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan memberi kepadamu penolong yang lain untuk menyertai kamu selama-lamanya. Penolong itu adalah Roh kebenaran. Ia tinggal bersamamu dan Ia akan di dalammu. Kau akan tahu bahwa kau ada dalam aku dan aku dalammu. Teman-teman, kita harus melayani bersama-sama dengan Roh Kudus. Sudah waktunya kita nyalakan kembali api. Segala kuasa di surga di bumi telah diberikan kepadaku, karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku. Seperti yang Paulus katakan pada Timotius, mari kita nyalakan kembali api karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita melangkah dengan berani, dengan keberanian dan keyakinan dan menjawab panggilan untuk menjadi bagian dari sesuatu yang benar-benar global. Dunia sedang menunggu, jiwa-jiwa sedang menunggu, tuaian banyak tapi pekerja banyak yang tidur. Mari kita menjadi pekerja-pekerja yang masuk ke ladang tuai. Mari kita ajak 99% yang masih tidur. Bersama-sama kita akan pergi ke ujung dunia untuk menjadikan murid, untuk membaptis, dan untuk mengajarkan. Tuhan menyertai kita semua dan Dia akan mempersiapkan kita dengan segala yang kita butuhkan untuk memenuhi visinya. Teman-teman, God is calling you to go. Tuhan berkata bahwa for apart from me you can do nothing. Ya, kita tidak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Dan Demo Sakarian selalu berkata bahwa when you just one person, hanya satu orang mencapai dimensi ultimate, the ultimate dimension, he will do more than an entire army of ordinary Christian. Dia akan melakukan jauh lebih banyak daripada Kristen-Kristen yang biasa. Tuhan sedang mencari passionate, dedicated people, orang-orang yang bisa dia percaya dengan ultimate dimension. Teman-teman, Paulus mengingatkan, jangan tertipu hanya dengan hidup yang diubah. Jangan tertipu, hanya dengan hidup yang diubah melalui Kristus kita bisa mewarisi kerajaan Allah. Dulu kita seperti itu, tapi sekarang kita dibenarkan dan dikuduskan oleh Roh Kudus. This is that, itulah saya yang dibenarkan dan dikuduskan oleh Roh Kudus. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa ada slide ini? Ada nama-nama Nobel Peace Prize winner. Ada nggak kebaca nih. Ada Mother Teresa, Dalai Lama, ya, ada Nelson Mandela. Kita semua tahu apa itu Nobel Peace Prize. Apa hubungannya? Teman-teman, Tuhan itu baik. Sangat baik. Tadi di kesaksian saya mengenai anakku, si Kadal yang sudah dibungkus dengan kain, yang sedang menunggu hembusan nafasnya yang terakhir. Ini 15 tahun yang lalu, dia pada saat itu dibangunkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan selalu ingat bahwa Kadal itu betul-betul all out untuk melayani Tuhan. Dan dia sudah berjanji, Yohanes 12:25, barang siapa mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya, tapi barang siapa membenci nyawanya di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup kekal. Jadi dia juga berkata, ketika bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku sebagai ayahnya, saya melihat mujizat dari kehidupannya. Dimulai dengan kerjaan betul-betul di bawah. Setelah dia kembali dari India, dia kerjanya betul-betul di bawah. Kalau Bapak melihat dia kerja, dia sebagai orang yang di shopping center, bekerja untuk World Vision, minta apa? Minta sumbangan buat anak-anak yang disponsor oleh World Vision. Saya melihat itu, saya menangis. Dia saking rindunya, saking inginnya supaya anak-anak di World Vision itu mendapat sponsor, dia mau berjalan sangat rendah untuk minta-minta orang sponsor. Tapi Tuhan itu baik, Tuhan terus mengangkat dan mengangkat dia. Akhirnya dia kerja di International Justice Mission di Mumbai. Bekerja di rescue team membebaskan child trafficking dan sex slavery.
Puji Tuhan. Tuhan baik. Terus dia ditaruh di Salvation Army sebagai kepala di wilayah India, Bangladesh, Pakistan, Nepal, Filipina, dan Indonesia. Kemudian dia gabung di World Food Program bersama-sama dengan United Nations melayani humanitarian effort di seluruh negara pada waktu zaman COVID. Salah satu daerah yang dia sering kunjungi adalah Afghanistan. Tapi Tuhan baik. Tahun 2020, tim dia untuk pertama kali Nobel Peace Prize diberikan kepada satu tim dan dia ada di tim itu. Ini Clinton Teja dengan penghargaan memenangkan Nobel Peace Prize laureate. Mari kita sama-sama teman-teman memberi pujian kepada Tuhan kita. Teman-teman, saya pikir anakku si Kadal itu mendapat ajaran yang salah dari si Katak. Ternyata tidak. Katak dari YWAM itu ternyata memberi foundasi yang sangat luar biasa kepada anakku. Pak Ardian, Pak Handoyo, saya tahu sudah pernah dengan 10 orang pergi di TS ke YWAM. Level up itu mulai dari bawah, mulai dengan mengunjungi orang-orang susah di India, membagikan firman di slum of Mumbai, worship dan mendoakan di kampung-kampung di India. Saya tahu dia tidur satu kamar dengan 4 orang hamba Tuhan di kampung India, orang India makan nasi yang berdebu. Kerja di World Vision minta sponsor, minta untuk anak-anak yatim yang susah. Orang yang seperti itulah yang Tuhan akan angkat ke dunia. Bayangkan dari slum of Mumbai, World Vision, International Justice Mission, Salvation Army, World Food Program, United Nations. Si Kadal ini yang mau melayani di bawah, diangkat Tuhan untuk melayani dunia, global outreach. Dia sudah mengerjakan global outreach sebelum kita semua. If you want to serve the world, you must be willing to serve from the bottom. Teman-teman, ini kepotong nih sayang. Teman-teman, Tuhan tidak mencari orang yang hebat, tetapi Dia membuat hebat mereka yang dipanggil. Dan hari ini Tuhan sedang mencari prepare people. Orang-orang yang simple dan berani berkata, "Here I am, Lord, send me." Teman-teman yang saya cintai, kalau bersedia, tolong katakan satu kalimat ini. Here I am, Lord, send me. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau sangat baik. 150 tahun yang lalu Kau mengangkat kakek moyangnya Demos Zakarian di kampung Karakala di Armenia. Saya belajar Tuhan, modal mereka hanya satu. Mereka menjawab satu pertanyaan yang Kau berikan kepada kakek Demos, Isaac, dan Demos sendiri. Pertanyaannya waktu itu adalah yang Kau tanyakan, will you ever doubt my power? Dan mereka menjawab, mereka percaya dan tidak akan meragukan kekuasaan, kuasa, dan power-Mu. The same power that raised Jesus from dead. Kami mohon Tuhan supaya semua yang hadir pagi ini, orang-orang juga mau memegang hal ini, bahwa Kristus hidup di dalam kita. Christ is in us. Dan berulang-ulang Kau mengingatkan Demos bahwa I have given you my son. I have given you my son's name. I have given you my son's authority. I have given you everything. Go and do. Father God, kalau Kau mendengar suara dari teman-teman kita, walaupun mungkin suara itu sangat kecil Tuhan, orang-orang yang berkata, here I am Lord, send me. Pakailah mereka semua Tuhan, pakailah mereka. Terima kasih Tuhan. Semoga apa yang saya share pada pagi ini menyenangkan hati-Mu dan Kau akan memakai kami semua dengan menjadi orang-orang yang berguna di mata-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. In your name we pray. Amin. Thank you. Thank you.